guys, kembali lagi di channel Teropong Film. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Billionaire yang disutradarai oleh Songyeo Suk Makanan. Film ini berisi tentang kisah nyata seorang anak muda yang sangat ingin untuk berbisnis dan meninggalkan sekolahnya demi mewujudkan cita-citanya. Jangan nonton video ini kalau kalian mau sukses. Langsung aja ke videonya, let's go! Film ini bermula dengan kedatangan Top ke sebuah bank untuk meminjam uang sebanyak 10 juta baht untuk memulai bisnis. Kedatangannya tidak ditanggapi oleh pegawai bank dan ditolak karena ia terlihat masih sangat muda. Karena keteguhan Top untuk menunggu, akhirnya pegawai itu pun memberikan kesempatan Top berbicara agar dapat meminjam uang. Top pun meminta waktu dari pegawai itu untuk mendengarkan kisahnya. Saat masih SMA, Top adalah seorang remaja yang kecanduan bermain game dan malas belajar sama seperti remaja pada umumnya. Dan dari permainan game online itu pun, Top memulai bisnis pertamanya dengan menjual berbagai item senjata di game online itu. Dengan meminjam rekening milik pamannya, uang yang ia terima dari hasil penjualan senjata game online itu pun cukup banyak. Top semakin bersemangat karena ia masih memiliki banyak item yang dapat ia jual. Semakin lama, semakin banyak uang yang dihasilkan oleh Top. Saking banyaknya uang dari hasil penjualan item game online itu, Top dapat membeli sebuah mobil secara tunai. Setelah membeli mobil pertamanya, Top membawa mobil itu ke sekolah untuk dipamerkan. Bahkan, ia menyogok satpam di sekolahnya agar memperbolehkannya yang masih seorang siswa untuk membawa masuk mobilnya. Tingkahnya itu pun ketahuan, kepala sekolah langsung menegur kelakuan Top dengan memanggilnya dan mengancam akan melaporkan hal ini kepada orang tuanya. Bukannya merasa takut, ia dengan sombongnya mengatakan akan memberikan sumbangan berupa lampu baru untuk sekolah dan sebagai gantinya, kepala sekolah membatalkan untuk melaporkan hal ini kepada orang tuanya. Akan tetapi, kepala sekolah menolak itu dan tetap akan melaporkan hal ini kepada orang tuanya. Sesampainya di rumah, Top dimarahi oleh ayahnya dan sang ayah mempertanyakan dari mana ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Ibunya juga menyuruh Top untuk hanya fokus belajar. Top langsung mengambil buku pelajarannya untuk dijadikan alas mouse dan lanjut bermain game. Waktu pengumuman hasil kelulusan di perkuliahan pun tiba. Karena selalu bermain game, Top sudah pasti gagal dalam ujiannya. Ia pun tidak memedulikan hal itu dan kembali nge-push game. Top kembali ke rumah sehabis membeli game PS2 dan bonus DVD player dengan harapan tidak bertemu dengan kedua orang tuanya. Sialnya, ia ketahuan oleh ibunya. Ibunya menanyakan hasil pengumumannya dan Top mengatakan bahwa ia keterima di kuliah swasta. Ayahnya menolak membiayai kuliahnya jika ia masuk kuliah swasta karena biayanya yang mahal. Kemudian, sang ibu membujuk ayahnya supaya mau membiayai pendidikan Top. Top pun menyaksikan kedua orang tuanya yang saling berdebat. Top kembali ke kamarnya dan membuka aplikasi game online-nya. Namun, akun miliknya telah diblokir karena menyalahgunakan akun untuk kepentingan komersial. Top datang kembali ke tempat ia membeli game PS2-nya. Karena ingin membiayai kuliahnya dengan uang sendiri, ia membeli DVD player untuk berbisnis. Ketika di rumah, Top pun langsung memasarkan DVD player itu kepada keluarganya. Ternyata, Top ditipu karena DVD player yang ia beli adalah produk bajakan yang mudah rusak. Top pun marah karena merasa ditipu dan meminta uangnya dikembalikan. Tetapi, pemilik toko menolak karena barang yang ia beli tidak memiliki garansi dan pemilik toko itu pun menampar Top. Dalam perjalanan pulang, Top bertemu dengan ayahnya dan menyuruh ayahnya untuk masuk ke mobilnya. Kemudian, ayahnya menyuruh Top untuk kuliah dan memberikan uang untuk biaya kuliahnya. Top menolak uang yang ayahnya berikan. Pada akhirnya, Top pun berkuliah di universitas swasta. Untuk membayar biayanya, Top mencuri jimat milik ayahnya dan menggadaikan jimat itu. Saat di
kelas perkuliahannya, Top merasa bosan dan keluar dari kelasnya. Ia meminta kepada temannya untuk merekam materi kuliah itu untuk Top. Setelah itu, Top datang ke kelas Lin dan mengajaknya makan. Lin menolak karena ia sibuk. Dalam perjalanan, Top melihat event Food Expo yang terpasang di papan iklan. Top pun tertarik dan pergi ke event tersebut. Di event Food Expo itu, Top melihat mesin pembuat kacang terbaru dan pertama di Thailand. Top pun tertarik untuk berbisnis kacang dan langsung menyewanya. Ketika Top membawa mesin itu ke rumah, ayahnya sangat marah dan mengatakan ayahnya bisa mendapatkan mesin itu lebih murah dari harga yang Top keluarkan. Top memulai bisnis kacangnya dengan survei ke tempat para pedagang kacang. Di sana, ia mendapat dan mencuri banyak ilmu dari para pedagang tentang cara menjual kacang agar rasanya enak. Setelah itu, ia pergi ke sebuah mall dan menyewa tempat untuk memulai bisnis kacangnya. Sayangnya, penghasilan penjualan hari itu sangat sedikit. Top pun tidak menyerah dan menyuruh pamannya untuk mempromosikan kacangnya dengan kalimat yang dapat menarik pembeli. Top pergi ke pasar untuk menemani Lin berbelanja. Di pasar, Top memerhatikan bagaimana setiap pedagang mempromosikan dagangannya. Kemudian, pamannya menelpon untuk memberitahu bahwa penjualan pada hari itu sama sekali tidak laku. Saat Lin pergi ke toilet, Top melihat orang-orang meminta sumbangan di depan toilet umum itu. Menurutnya, lokasi untuk menerima sumbangan itu sangatlah strategis, dan ia pun berpikiran untuk memindahkan tempat jualannya ke tempat yang strategis agar dapat banyak pembeli. Saat sedang ujian, Top mendapatkan sebuah panggilan telepon. Karena tidak boleh mengangkat telepon di ruang ujian, ia pun pergi meninggalkan ruangan itu. Ternyata, penjualan kacang hari itu sangat laku setelah Top memilih tempat yang strategis. Melihat penjualan hari itu yang sangat laku, Top langsung berkeinginan untuk membuka cabang. Kemudian, datang Lin yang memarahi Top karena ia malah berbisnis dan bukannya fokus pada kuliahnya. Saat sedang berjualan, manajer di mall itu datang dan menyampaikan bahwa Top tidak bisa berjualan lagi di mall itu karena asap dari pembakaran kacang mengotori atap mall. Lalu, Top diberi waktu sehari untuk membersihkan atap itu. Setelah mall tutup, Top pun mengecat atap mall ditemani oleh ibunya. Kemudian, datang seorang satpam yang memberitahu bahwa waktu untuk membersihkan atap telah habis dan menyuruh Top untuk pergi. Top pun memberi sogokan berupa duit kepada satpam itu dengan harapan dia bisa diberi perpanjangan waktu. Satpam itu menolak sogokan dari Top dan menyuruh ibu Top untuk mendidik anaknya dengan baik. Top pun pergi dengan merasa malu. Kemudian, ibunya mengajak Top untuk pindah ke Cina karena bisnis ayahnya sudah bangkrut. Top marah dan bersikeras untuk tetap tinggal di Thailand. Ibunya menangis dan membujuk Top untuk ikut pindah ke Cina. Ketika sedang mempersiapkan pasportnya, Top pergi dan mengatakan kepada orang tuanya bahwa ia akan tetap di Thailand untuk bekerja keras dan berjanji akan membantu kedua orang tuanya agar bisa kembali tinggal di Thailand. Setelah keberangkatan kedua orang tuanya ke Cina, Top kembali membersihkan atap mall. Akan tetapi, Top dan pamannya tetap diusir dan dilarang berjualan di mall itu. Saat di rumah, Top melihat surat pemberitahuan dari bank bahwa rumahnya telah disita. Lalu, Top bertemu dengan Lin. Karena Top telah dikeluarkan, Lin mengatakan kepada Top untuk mendaftar kembali. Kemudian, Lin memberikan cemilan rumput laut yang ia beli di luar kota. Karena rasanya enak, Top pun berkeinginan untuk memulai bisnis cemilan rumput laut. Dengan dibantu oleh sang paman, Top memulai mencoba bisnis camilan rumput laut. Saat digoreng, rumput laut itu terasa sangat pahit. Setelah digoreng dengan berbagai cara, rumput laut itu tetap terasa pahit. Hingga akhirnya, semua rumput laut yang dibeli pun telah habis digoreng dan gagal. Top pun menjual komputernya untuk modal membeli rumput laut lagi. Pamannya menyuruh Top untuk menyusul orang tuanya karena usahanya belum menghasilkan keuntungan apapun. Karena Top memiliki kemauan kuat dan tidak menyerah,
ia tetap berusaha menekuni bisnis cemilan rumput laut ini. Ditemani oleh Lin, Top pun mendaftar kembali untuk berkuliah. Saat sampai di rumah, Top menemukan pamannya tergeletak tidak sadarkan diri. Ia pun langsung membawa pamannya ke rumah sakit. Top kembali menggoreng rumput lautnya hingga box terakhir habis, tetapi ia masih saja belum bisa mendapatkan rasa yang enak. Lalu, Top melihat ada sebungkus rumput laut tergeletak di lantai, dan ia pun menggoreng rumput laut itu. Dan akhirnya, Top mendapatkan rasa yang enak dari rumput laut itu. Ternyata, rumput laut itu terendam air hujan semalaman. Bersama pamannya, Top pun menjual camilan rumput laut itu dan laku keras. Dengan keuntungan itu, Top merasa dapat melunasi utang ayahnya dan membawa kembali kedua orang tuanya. Lalu, Top mendapat telepon dari orang tuanya. Ayahnya menyuruh Top untuk pindah ke Cina karena hutang keluarganya sebesar 40 juta baht, atau sekitar 18 miliar rupiah. Mendengar hutang ayahnya yang sebanyak itu, Top sangat terpukul. Dan ketika ia sampai di rumah, sudah terpasang papan bahwa rumahnya akan dilelang. Karena sudah tidak dapat berkuliah, Top pun mendengarkan materi kuliah melalui alat perekam yang direkam oleh temannya. Sambil mendengarkan materi kuliahnya, ia pergi ke 7-Eleven untuk membeli makanan. Dijelaskan dalam materi di perekam itu, bahwa dalam berbisnis, ada yang namanya strategi hutan rimba. Dari situlah muncul ide untuk memasarkan produknya di 7-Eleven. Top pun datang ke perusahaan 7-Eleven setelah membuat janji. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Top dapat bertemu dengan manajernya. Namun, setelah produknya dilihat oleh sang manajer, ia langsung ditolak karena produknya masih belum memenuhi standar. Kemudian, Lin datang ke rumah Top dan menyuruhnya mengikuti perkataan keluarganya untuk pindah ke Cina dan berkuliah di sana. Akan tetapi, Top menolak karena dia lebih memilih untuk meneruskan bisnisnya. Top pun menyuruh Lin untuk pergi. Keesokannya, Top pergi ke tempat desain produk untuk mendesain kemasan produknya. Nama produk dari cemilan Top ialah Tao Kei Noi, yang berarti pengusaha muda. Top pun kembali ke perusahaan 7-Eleven dengan membawa produknya yang sudah dikemas dengan baik. Ketika Top meminta untuk bertemu dengan manajer, sekretarisnya mengatakan bahwa manajer sangat sibuk rapat sehingga tidak ada waktu untuk menemuinya. Top memilih untuk menunggu sampai sang manajer dapat menemuinya. Top menunggu sangat lama hingga ia ketiduran. Karena sudah sangat lelah menunggu dan melihat bahwa manajer itu tidak sibuk rapat, ia pun pergi. Di dalam lift, Top memberikan produk cemilannya kepada petugas yang berjaga di lift. Kemudian, Top menelpon ibunya dan mengatakan akan pergi ke Cina. Di dalam lift, para karyawan melihat cemilan produk Top. Karyawan itu pun mengambil beberapa cemilan itu dan memberikan kepada teman-teman di kantornya. Lalu, manajer pun pergi keluar menggunakan lift dan melihat produk milik Top. Karena hal itu, produk cemilan rumput laut Top pun dapat diterima dan dapat dipasarkan di 7-Eleven. Dalam rapat itu, Top diminta untuk menyiapkan 72.000 kemasan yang nantinya akan dijual di 6.000 cabang 7-Eleven. Selain itu, juga akan ada inspeksi pabrik untuk menjamin kebersihan dari produknya. Setelah rapat itu, Top melihat keadaan dapurnya. Dan untuk menghasilkan 72.000 kemasan, membutuhkan banyak karyawan. Top membutuhkan dana untuk membangun pabriknya. Karena itulah, ia datang ke bank untuk meminjam uang. Sayangnya, usia Top masih belum mencukupi untuk meminjam uang dari bank. Top pun gagal mendapatkan pinjaman. Top mengurus paspornya dan menjual mobilnya. Ia pun kembali untuk mengambil jimat keluarganya yang ia gadaikan. Namun, pemilik toko menolak dan meminta harga yang mahal jika Top ingin mengambilnya. Pemilik toko pun menyuruhnya pergi. Karena marah setelah ditipu, Top memutuskan untuk menggunakan toko ayahnya yang juga dalam proses penyitaan untuk dijadikan pabrik. Top melihat keadaan pabriknya yang sedang dalam proses renovasi.
Pamannya pun datang menemani. Top mengobrol dengan pamannya tentang dirinya yang terlalu berani dalam bertindak dan berpikir. Pamannya mengatakan, justru itu hal yang baik. Karena itulah ia bisa sampai sejauh ini. Akhirnya, pabriknya telah selesai direnovasi. Pihak 7-Eleven bersama manajer pun datang untuk meninjau pabrik milik Top. Pamannya menyuruh Top untuk menyuap petugas itu dan memberikan amplop berisikan uang. Top menolak karena ia tidak ingin dibilang ibunya gagal mendidiknya. Tak lama, pabrik milik Top pun telah direnov kembali dengan sesuai standar kebersihan. Akhirnya, hasil inspeksi pabrik telah keluar. Hasilnya menyatakan bahwa pabrik Top telah disetujui. Top dibangunkan oleh pamannya karena sudah waktunya untuk mengirim produk bisnisnya. Top memeluk pamannya dan mengatakan terima kasih. Kemudian, ia pun berangkat. Saat sampai, ternyata Top telat 1 jam dan karena itu, ia tidak bisa mengirimkan produknya. Namun, Top memohon untuk diberikan kesempatan. Melihat Top yang mimisan, petugas itu pun mengizinkannya. Dan produk cemilan rumput lautnya bisa dikirim dan diangkut. Top menghubungi ayahnya dan mengatakan bahwa orang tuanya sudah bisa kembali sekarang. Setelah 2 tahun, Top bisa melunasi utang ayahnya dan kembali menempati rumah lamanya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya. Sampai bertemu di video selanjutnya.